Pep Guardiola ingatkan Man City, klub Brugge bakal balas dendam. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengingatkan Scott the Citizen untuk tidak terlalu puas dengan kemenangan besar atas klub Brugge dini hari tadi. Guardiola meyakini bahwa Brugge akan berusaha untuk membalas dendam saat bertandang ke Etihad Stadium. Manchester City sukses meraih kemenangan besar saat mereka tandang ke markas klub Brugge Rabu 20 Oktober dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada laga tersebut City sukses menaklukkan raksasa sepak bola Belgia tersebut dengan skor telak 5-1. Meski demikian, Pep Guardiola mengingatkan timnya untuk tak terlalu bahagia dengan kemenangan besar tersebut. Sang manajer meyakini bahwa Brugge akan mengusung misi balas dendam saat tandang ke markas The Citizen di Etihad Stadium, Kamis 4 November dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini hanya berjarak beberapa pekan sebelum mereka tandang ke Manchester, dan saya cukup yakin mereka akan memperbaiki semua kesalahan yang dilakukan pada hari ini, ujar Guardiola seperti dilansir dari laman resmi Man City. Pertandingan kedua nanti tidak akan sama, itu pasti. Mereka memiliki kebanggaan, mereka akan kembali mempelajari pertandingan di hari ini dan melihat apa yang bisa mereka lakukan agar bisa tampil lebih baik lagi. Kami harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengamankan semua poin, pungkasnya. Dengan kemenangan ini, Man City kini menempati peringkat kedua dengan koleksi 6 poin atau hanya tertinggal 1 angka saja dari PSG di pucuk klasemen grup A. Ini alasan Guardiola rekrut Grealish meski lini serang sudah sesak. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengungkapkan alasannya merekrut Jack Grealish di musim panas lalu. Ia ingin ada persaingan ketat di lini serang timnya. Grealish dibeli mahal oleh Man City dari Aston Villa, tepatnya 100 juta pound sterling. Sejauh ini gelandang 26 tahun ini sudah bermain 10 kali di seluruh ajang, mencetak 2 gol dan 2 assist. Pria kelahiran Birmingham tersebut dikenal versatile dan bisa bermain di berbagai posisi, mulai dari sayap kiri, penyerang tengah, hingga gelandang serang. Namun selama ini ia lebih banyak bermain di kiri, termasuk di bawah arahan Guardiola. Datangnya Grealish ke Man City sebetulnya juga menimbulkan pertanyaan. Dengan skuad mumpuni yang mampu memenangi 3 trofi Liga Inggris dan sekali masuk final Liga Champions dalam 4 tahun terakhir, apa yang diharapkan Guardiola darinya? Terlebih, pelatih berkepala pelontos itu banyak memainkannya di sisi kiri, posisi yang sebetulnya tak kekurangan stok. Ada Phil Foden dan Raheem Sterling yang bisa bermain di sana. Kualitas di sepertiga terakhir lapangan, kemampuannya menarik banyak pemain, bisa menemukan posisi rekan setim, dan mencetak gol untuk memenangi laga, ujar Guardiola. Kami menambah 1 pemain lagi karena kami tampil di banyak kompetisi. Usia dia sempurna. Ketika sebuah klub bertarung di level tertinggi selama bertahun-tahun, skuadnya harus terus diubah sedikit demi sedikit. Kalau tidak, situasinya akan lebih sulit. Semua pemain harus merasakan tekanan dari mereka yang baru masuk. Kami harus melakukannya. Semua klub-klub besar menggerakkan pemain-pemainnya. Semua orang berkualitas terus berlari dan secara bertahan bergantung pada hal tersebut. Kualitas datang dengan sendirinya. Inilah yang kami inginkan dari Jack dan pemain-pemain lain yang kami rekrut, jelas Guardiola. Hadirnya Grealish sejauh ini sukses membuat Sterling gerah. Ia kini harus merelakan posisi sayap kiri lebih banyak diisi oleh Grealish yang sudah 8 kali bermain di posisi tersebut, sementara Sterling baru 5 kali. Man City bantai klub Brugge 5 gol. Pep Guardiola lebih sangar dari 2 pelatih legendaris. Pep Guardiola lebih sangar daripada 2 pelatih legendaris setelah Manchester City membantai klub Brugge dengan 5 gol di ajang Liga Champions. Manchester City kembali melakoni pertandingan mereka di ajang Liga Champions 2021-2022 pada Selasa 19 Oktober 2021 waktu setempat atau malam hari waktu Indonesia Barat. Dilansir bolasport.com dari laman resmi UEFA, Manchester City jauh lebih mendominasi jalannya laga sejak babak pertama. Dalam segi penguasaan bola saja, Manchester City mampu menguasai bola sebanyak 60%. Alhasil, Manchester City dapat mengunci kemenangan 5-1 atas klub Brugge. Dengan hasil tersebut, Manchester City kini berada di posisi kedua klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Mereka hanya terpaut 1 poin dari pemuncak, Paris Saint-Germain yang mengoleksi 7 poin dari 3 laga. Selain itu, kemenangan Manchester City kali ini menambah catatan apik tersendiri bagi pelatih mereka, Pep Guardiola. Kemenangan 5-1 atas klub Brugge membuat Guardiola menjadi satu-satunya pelatih yang mampu menangkan laga dengan minimal mencetak 5 gol sebanyak 19 kali di Liga Champions.
Bahkan catatan tersebut 2 kali lebih apik dari 2 pelatih legendaris sepak bola, yakni Arsene Wenger dan Sir Alex Ferguson. Wenger dan Ferguson hanya mencatatkan kemenangan dengan minimal 5 gol sebanyak 8 kali di Liga Champions. Anak muda mantap Man City setelah Foden kini Palmer. Cole Palmer jadi perhatian kala Manchester City pesta gol atas klub Brugge di Liga Champions. Palmer jadi satu lagi pemain muda berpotensi. Manchester City pesta atas klub Brugge di matchday ketiga Liga Champions Selasa 19 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Man City melumat tuan rumah dengan skor telak 5-1. Gelandang serang jebolan Akademi Manchester City itu bermain sebagai debutan namun mampu bikin gol. Lewat sepakan indah di menit ke-67, padahal dirinya baru masuk 2 menit sebelumnya menggantikan Kevin De Bruyne. Palmer menerima umpan balik dari Sterling dengan sedikit kontrol, dirinya melepas tembakan terukur dengan kaki kiri. Itu jadi gol pertama Cole Palmer untuk Manchester City musim ini. Palmer bikin gol di usia 19 tahun 166 hari, menjadikannya sebagai salah satu pemain muda jebolan Akademi City yang mampu bikin gol di Liga Champions. Cole memiliki kualitas khusus, kata manajer City, Pep Guardiola seperti dilansir dari BBC. Di dalam kotak penalti, dia memiliki bakat yang sulit ditemukan. Ketika dia menguasai bola di sana, sebagian besar sepakannya akan berakhir di dalam gawang. Tambahnya, musim ini Pep Guardiola tertarik untuk mempromosikan Cole Palmer ke skuad utama. Sebelum bermain di Liga Champions, Palmer sudah bermain di Carabao Cup kontra Wycombe, bikin 1 gol, dan 2 kali bermain di Liga Inggris sebagai pemain pengganti. Sebelum Palmer, nama Phil Foden sudah mencuri perhatian sebagai jebolan Akademi top Manchester City. Foden pun kini sudah jadi langganan di skuad utama serta bermain untuk timnas Inggris senior. Pep Guardiola mengaku dirinya akan mengeluarkan potensi terbaik dari Cole Palmer, akan tetapi Guardiola menegaskan kalau itu butuh waktu yang tidak sebentar. Saya tahu cara kerjanya dengan pemain muda, kami tenang dan sabar, seperti yang kami lakukan dengan Phil Foden dulu, katanya.